Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banjir di Sumatera semakin besar ya. Maksudnya keburukan yang ditimbulkan, dampaknya itu semakin banyak terlihat. Saya melihat ada video yang mengatakan lebih parah dari tsunami karena airnya lebih tinggi daripada tsunami. Wallahu alam. Wah, ada ikan zebra. Salam Muhammad, ikan zebra. Jadi pengen nyanyi kan kita. Lagunya Ebit G Ade. Saya suka lagu satu ini gara-gara guru bahasa waktu SMP ya. Dia pakai isi titik-titik. Jadi kita dengar lagu, nanti diisi titik-titiknya itu aslinya apa. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Tapi sebenarnya saya sudah mengingatkan ini ya, setahun yang lalu saya ingatkan ini. Sejatinya yang kalian tunggu itu bencana. Dan saya sudah bilang, Allah itu kalau marah menakutkan. Kalian yang lebih takut manusia daripada Allah. Pembantaian anak-anak Gaza itu bukan sesuatu yang kecil, itu sesuatu yang besar sekali. Dalam Al-Quran kan Allah sudah bilang, ketika Fir'aun membunuh anak-anak itu, yang laki-laki dan membiarkan yang perempuan, kan Allah bilang itu suatu ujian yang berat gitu. Karena memang buat Allah itu sesuatu kekejaman yang besar, membunuh anak-anak. Dan sekarang dilakukan kembali oleh keturunan mereka juga kayaknya. Keturunan mereka kan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dan semua manusia itu terlibat di dalamnya, karena Zionis laknatullah itu menggunakan hampir seluruh manusia melalui uang kertas dan proses ekonomi. Bahkan perang dunia pertama juga dari uang kertas ternyata, tapi itu masih skala kecil karena masih benua Amerika mungkin ya, atau negara Amerika, saya lupa. Saya kira itu setelah perang dunia kedua, ternyata setelah perang dunia kedua baru ditetapkan secara internasional sebagai mata uang nasional. Akhirnya di mana-mana lah terjadi pembantaian, perangan. Jadi mereka ciptakan perang memang dari uang kertas, dari riba. Padahal dari zaman Nabi SAW sudah dilarang mereka riba, sampai sekarang masih riba. Mereka yang dan bahkan mereka nggak riba sendirian, ngajak kita riba juga. Tapi riba itu emang ngajak orang lain sih. Tapi kita jadi terpaksa karena kebodohan nenek moyang kita. Ketidaktahuan nenek moyang kita yang menerima uang kertas. Awalnya itu pasti, kalau saya baca sejarahnya, dia cuma pakai banknotes ya. Banknotes itu ada emasnya gitu, jadi tinggal bawa banknotesnya aja. Ternyata lama-lama dihapus jadi fiat. Itu kebodohan itu. Kadang-kadang saya pikir masa nggak ada ahli ekonomi dari tahun ke tahun yang memberitahu. Ternyata ada ya, kemarin sih aku lihat postingannya. Ternyata ada, tapi mereka cuma seorang diri. Bagaimana caranya mau menyadarkan seluruh manusia kalau mereka cuma seorang diri? Tapi sudahlah. Itu sebenarnya sesuatu bukti bahwa Allah itu selalu menitipkan ilmu kepada orang-orang yang ingin dititipkan ilmu itu, memberitahu kamu tentang sebuah kebenaran, meskipun orang itu bahkan bukan seorang muslim. Makanya Allah bilang kita itu belajar seperti anaknya Nabi Adam kan, belajar dari burung gagak. Jadi ilmu itu sejatinya bisa dipahami dengan segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri dan berasal dari di luar dari diri kita sendiri. Saking besarnya rahmat Allah. Makanya Allah bilang tuh dalam Al-Quran, kalau kalam Allah, ilmu Allah ditulis itu nggak cukup ya. Laut sebagai tinta itu nggak cukup, karena ilmunya sangat luas. Makanya manusia yang tidak percaya tentang Tuhan, tidak percaya dengan Al-Quran, benar-benar makhluk yang bodoh ya. Makanya dalam Al-Quran doa ya, Allah bilang malaikat itu bertanya, malaikat dalam neraka bertanya,
nggak ada kah yang kasih tahu kamu tentang ini sampai kamu masuk sini gitu. Ternyata ada, tapi mereka nggak mau memahami, mereka tidak mau belajar. Dan banyak orang neraka itu minta dikembalikan ke dunia supaya jadi orang Islam, supaya jadi penyembah Allah gitu. Dan supaya melakukan kebaikan, karena memang Al-Quran itu memerintahkan untuk kebaikan. Dan sekali lagi sih, ingat saya sih pernah bilang ya, bahwa bencana yang datang itu kebaikannya Allah sebenarnya. Kan kita sekarang ini jadi pelaku genosida ya, karena uang kertas. Karena kita belajar di wilayah yang membangun ekonomi dengan pemerintah mereka yang membuat bom dan menggunakan penggunaan US dollar. Jadi hubungan ekonomi dan penggunaan US dollar ya, dua keuntungan tuh. Jadi kita semuanya jadi pelaku genosida. Makanya pasti Allah akan uji sama dengan mirip dengan Palestina. Kekurangan makanan, kekurangan air, dan mayat di mana-mana. Ini pasti bencana. Kalau bukan perang pasti kan bencana kan. Makanya saya bilang waktu setahun yang lalu itu, kenapa kalian lebih memilih kena bencana daripada berperang? Lebih baik mati berperang kan daripada mati kena bencana. Ya, Allah alam, kalau Allah memaafkan kita kalau misalnya kita mati dalam bencana, semoga Allah memaafkan kita gitu. Tapi kenapa harus menunggu bencana? Lebih baik berperang. Atau kalian nggak percaya bahwa bencana itu bukan karena genocida Gaza gitu? Karena apa kemarin? Saya suka teorinya kemarin tuh. Jadi ini proses ilmiahnya ya, tentang cuaca ekstrim itu. Katanya tuh sebenarnya cuaca ekstrim itu nggak mustahil kena negara yang di garis ekuator, termasuk Indonesia garis ekuator. Mustahil sekali katanya. Tapi karena air di laut panas dan uapnya banyak, jadi yang tadinya mustahil jadi terjadi. Kan gitu. Pertanyaan kenapa air lautnya memanas gitu? Bisa jadi kena ozon ya. Ya, karena ulah tangan manusia sendiri juga kan, merusak ozon. Makanya Allah sudah bilang telah nampak kerusakan di laut dan di darat akibat dari tangan manusia. Allah kan sudah peringatkan. Allah tulis Al-Quran itu supaya kamu paham, ambil pelajaran. Jadi kamu jangan merusak gitu kan. Jangan merusak. Allah sudah bilang jangan merusak. Sudah diciptakan dengan baik, jangan dirusak. Jangan berbuat pengerusakan. Jangan merusak ladang, jangan dirusak. Dan kalian jadi pelaku genosida dengan kebodohan kita semua. Ya, dari namanya kita sih, tapi seharusnya ketika kita sadar itu adalah sebuah kebodohan, ya kita harus berlepas diri dari kebodohan itu. Makanya dia bilang tinggalkanlah sisa riba. Setelah Allah bilang itu haram, tinggalkan. Tapi kalian gak ada yang percaya. Padahal lebih baik mati berperang daripada mati kena bencana. Tapi sekali lagi wallahu alam ya. Semoga saya pun kalau saya kena bencana kan saya ada di sini. Kalau saya di Gaza saya nggak bakal bicara begini. Kan saya di sini bersama kalian kan. Kalau misalnya Allah mematikan saya dalam bencana nanti misalnya, ya saya cuma berharap semoga Allah maafkan dosa-dosa itu kan. Kalau saya hidup seperti orang yang hidup di Sumatera saat ini dalam keadaan yang berat sekali, kesulitan makanan, kesulitan air, dan mayat di mana-mana. Bahkan kayaknya sudah bau ya di Aceh Tamiang, katanya mayatnya sudah bau. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun saya hidup berarti Allah sedang memberikan banyak pahala ke kita dengan kesabaran kita atas ujian itu, karena ujiannya jadi mirip dengan warga Gaza. Sebenarnya saya pilih yang terakhir. Jadi ada 3 pilihan kan. Yang pertama mati kena bencana, yang kedua bersabar dengan bencana itu, atau yang terakhir. Dan saya berharap saya yang terakhir ini. Coba tebak kapan? Berperang dengan Zionis. Aduh, mana nih pasukanmu ya Allah? Kadang nggak muncul ya Allah. Aduh, lama banget. Nanti saya jadi tugas cuci piring aja gitu kan. Saya ahli cuci piring. Nanti saya cuci piring kalian. Atau kalian makan pakai daun nanti ya kalau perang. Aduh.
Tapi kalau perang itu lebih enak kalau ngumpulin ahli fisika sama ahli kimia kan, jadi kita hitung jaraknya. Jadi nanti kayak militernya bikin ribet gimana jarak terjauh dari bom terjauh mereka, kita ribet di situ, pasukan ribet kayak kode Morse kayaknya bagus. Kan ahli fisika dan ahli kimia tuh yang dibutuhkan. Kalau mesin apa dah, kalau mesinnya teknik kali ya untuk bikin itu pengganti telepon kayak kode Morse. Aduh, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat ya tadi lihat mayat, mungkin kalian sudah lihat ya, yang ibu-ibu meluk anaknya itu mayatnya didapat. Ya kalau misalnya saya juga mati dalam keadaan melindungi orang lain, semoga Allah juga memaafkan dosa-dosaku. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semua. Kecuali para pemimpin munafik dan kaum munafik yang membuat umat ini lemah. Tapi dengan bencana ini berarti para ulama lebih sakit lagi nanti para ulama. Aduh, kasihan banget ulama Indonesia.